Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususon ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya robbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule kita sampai babul weteng, artinya perut bak. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumini fid dharaini, amin. Wa amal batnu, jadi sebelum Ramadan itu kan kita ngomong panjang, bicara panjang tentang afat atau maksiat-maksiat mulut ya segala macam. Dan sekarang ini menginjak bab baru, yaitu maksiat weteng, perut ya. Wa amal batnu, adapun perut, fahfadhu, maka jagalah perut ini. Bagaimana jaga perut? Digosok dengan minyak kayu putih, ya, supaya tidak kembung. Min tanawulil haram wa syubhat, dijaga ini perut daripada tanawul, makan barang haram dan makan barang syubhat. Ini ceritanya begitu. Lah, haram ini nanti ada dibagi dua. Ada haram datnya, ada haram yang bukan dat. Contohnya, kalau makanan seperti babi umpamanya, itu memang datnya sudah haram. Datnya sudah haram. Asu, ya. Itu memang datnya sudah haram, jadi gak bisa diapa-apain. Nah nanti ada makanan itu halal, cuma cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat, seperti ngambil, nyolong, begal ya. Lah ini kalau sudah babi terus nyolong lagi, babi curian ini double starter pak. Ya datnya haram ya, caranya juga haram, sudah ente-entean ini, habis-habisan. Wa syubha, syubha itu bagaimana? Syubhat itu setengah halal setengah haram, itu syubhat. Contohnya, kalau kita punya uang kita beli jambu, jelas jambu uang halal, beli jambu jelas halal. Jambu beli halal, jambu nyuri haram. Nah, sekarang jambu nemu, enggak? Bapak nemu jambu nih, nemu, mau dibilang halal, kagak beli, dibilang haram, kagak nyuri, namanya sekak ster. Nah itu. Ya, yang biasa catur tahu ini, paham? Sekak ster. Kalau nggak kena sekak, kena rajanya ya sternya, kan bingung. Bagaimana menghadapi situasi yang berkecamuk seperti ini, terjadi kemelut di muka gawang ini pak. Nah ini jawabannya. Waroknya tidak diambil jamu tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nemu kurma. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurma sedekah, makanan sedekah ini haram. Makanan hadiah itu halal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nemu kurma. Nabi mengatakan laula minas sodaqah la akal tuha. Seandainya aku gak takut ini kurma sedekah,
yang jatuhnya haram bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan saya makan. Tapi takutnya ini namanya bab wirai, bab waro. Waro itu hati-hati Pak. Kadang-kadang orang zaman dulu Pak ya, ceritanya Ibrahim bin Adham, ceritanya orang-orang kuno itu nemu jambu gak langsung dimplok, tapi apa? Ditanyakan di mana itu akar pohon jambu. Untuk apa? Istihlal. Istihlal itu cari halalnya loh Pak. Itu pun ketemu pohon jambunya, dia ngomong sama orangnya, saya nemu jambu di pinggir sungai Kanyut, saya cari-cari batangnya di sini. Apa kata saya minta halalnya? Iya. Kamu saya halali dengan syarat kamu harus begini begitu. Itu ya dilakoni Pak, demi mencari kehalalan jamu. Lalu kita kan enggak, nemu jambu ya sudah, dibilang rezeki nomplok. Bukan, kan ya begitu. Ceritanya begitu Pak. Jadi bagaimana? Wahris ala tolabil halal. Ndaklah cari tolabul halal. Ikhris itu artinya semangatlah kamu, bersungguh-sungguh dalam cari kehalalan. Lah, apa yang membuat orang itu loyo dan kurang vitamin dalam mencari halal? Mereka mengatakan halal zaman sekarang kagak ada. Itu bohong Pak. Halal itu ada, bukan gak ada. Sekarang ini haram semua, gak ada yang halal. Loh ada. Ada halal itu ada, cuma karena sudah digembor-gemborkan semua barang di dunia ini haram, sehingga apa? Carinya loyo, gak semangat karena sudah dibuat jargon kalau halal tidak ada. Makanya zaman dulu orang itu kalau wirai itu kalau cari halal yang asli itu banyudan, air hujan di lapangan Pak. Tapi kalau air hujan melalui talang tetangga itu masih sengketa. Talang tetangga, talang Pak, kucuran. Itu sengketa Masian. Tapi kalau Bapak naruh baskom, naruh apa? Baskom, ember di lapangan kan asli tuh. Wah itu murni tuh, murni. Makanya kalau kita ingat Imam Syafi'i rahimahumullah, bertamu ke rumahnya Imam Ahmad rahimahumullah, anaknya pengen tahu, katanya Imam Syafi'i ini hebat. Lah hebatnya apa? Pas makan lah kok makannya banyak. Loh. Bilang anaknya putrinya bilang Abah, katanya Imam Syafi'i ini hebat. Lah kok makannya oke. Lah Pak nuwun sewu Pak, ini rahasia Pak. Ntar kamu kata bapaknya, kata Imam Ahmad, ntar kamu tahu jawabannya apa. Kenapa Imam Syafi'i kok makannya banyak? Ketika itu banyak, ketika di rumahnya Imam Ahmad banyak. Zaman dulu Pak, orang untuk mengetahui sakti gak saktinya seseorang, maaf ya, saya minta maaf Pak, saya nuwun sewu, bahkan nuwun 2000. Itu dilihat, lah zaman dulu kan gak ada WC Pak, gak ada WC seperti ini. Makanya kalau suruh kitab-kitab kuno itu kalau istinja harus menjauh dari orang supaya terhindar baunya dan suaranya yang seperti trompet. Ini harus jauh. Itu zaman dulu. Karena gak ada begini, gak ada jeding-jeding begini. Makanya ke Bapak kalau baca kitab-kitab fikih gak boleh menghadap matahari, gak boleh menghadap kiblat, gak ada. Loh karena apa? Karena blong-blongan, bebas pulsa masalahnya. Dan itu masih ada di desa-desa. Saya pernah ke Cakung begitu, Cakung ke rumah teman, perut mules. Saya tanya di mana ini kalau buang hajat, baik hajat-hajat dunia maupun hajat-hajat akhirat di pinggir sungai. Pulangnya tidak bisa kalau kita. Lah orang-orang situ mah biasa buka bledus langsung apa? Bebas sensor. Lah kita kan nggak biasa begitu Pak. Ya orang metu-metu nggak bisa Pak. Kebiasaan masalah, bebas sensor ini masalah. Lah itu harus menjauh kalau zaman dulu. Lah terus hubungannya apa dengan saya yang saya omongin tadi Pak? Imam Syafi'i. Lah kalau Imam Syafi'i ketika ditanya, kalau memang dari Imam Syafi'i, apa jawabannya? Jawabannya, anakku kepengen tanya kenapa kamu kok makan banyak? Apa aja? Kalau di rumah kamu, rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, itu segone makanannya asli 100% halal. Lah makan halal ini obat Pak, yang 100% loh Pak, gak ada remeng-remengnya. Makanya makan banyak Imam Syafi'i. Di mana lagi akan mendapatkan halal 100% kalau gak di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal? Itu jawabannya Pak. Duh.
Emang makan tuh ngaruh? Loh ngaruh. Ngaruhnya di mana? Berbagai macam hal. Di antaranya di doa. Syekh Ibrahim bin Adham datang ke Baghdad. Orang pada geruduk gembruduk untuk tanya dan ngambil faedah dari Syekh Ibrahim bin Adham. Di antara pertanyaan yang ditanyakan, ya Syekh, bukankah Allah Ta'ala berfirman ud'uni astajib lakum, tapi nyatanya kita berdoa sepanjang masa kok enggak dikabul-kabulin. Apa jawabannya? Doa itu syarat dan ketentuan berlaku. Loh Pak, bukan asal jeplok atau jeplok. Bukan asalnya, bukan. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya 10, di antara 10 apa? Makan halal. Loh ya kan ya sudah. Lah, makanya kan ada Nabi cerita hadis panjang di hadis arba'in, orang doa ngangkat tangannya ke langit, ya Rob, tapi yang dipakai haram, yang dimakan haram dan cekoki dengan barang haram. Fa ana yustajab, bagaimana akan dikabulkan doa itu? Loh, itu pentingnya di situ, Pak. Ceritanya begitu. Loh, tadi loh Pak saya ngomongin hajat-hajat itu apa tadi sebelumnya? Masa gak ada yang konsentrasi segini banyaknya? Apa coba? Ngomong apa tuh? Kok ke situ tuh kenapa? Nah, ya, zaman dulu kan nggak ada tutup Pak. Makanya hadis itu dibagi dua Pak. Ada hadis lokal dan hadis interlokal. Wah ini Bapak mungkin baru dengar ini. Kok ada hadis lokal, hadis interlokal? Loh iya. Kalau Bapak baca kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis hukum, itu Nabi mengatakan di situ tidak boleh ngadep kiblat. Ya kan saya ulang ini masih bebas pulsa, nggak ada apa seperti ini bebas pulsa. Nah, walakin syariku wa gharibu, tapi kata Nabi kamu menghadaplah barat dan menghadap timur nggak apa-apa lah. Hadis itu kalau dipraktekkan di Indonesia nggak cocok. Justru ada barat ngadap kiblat. Loh itu ini hadis lokal. Hadisnya lokal. Jadi hadis ini nggak berlaku di Indonesia karena posisinya beda. Mungkin kalau Ka'bah itu utara selatan. Jadi kalau ngadap utara mungkin membelakangi atau ngadap selatan menghadap. Jadi Nabi mengatakan ngadaplah timur, ngadap barat. Lah kali kalau di sini di Indonesia ora cocok. Kenapa? Justru ngadap barat malah ngadap posisi apa itu? Nah? Posisi apa itu? Ya daerahnya itu loh namanya apa? Istilahnya itu apa itu? Hah? Sherlock gitulah. Gitu pakai Sherlocknya itu gak cocok Pak kalau di Indonesia. Lo ya apa? Itu aja lah gak apa-apa, gak ngerti semua lah apa artinya. Memang Sherlocknya itu gak gak cocok. Itu ceritanya begitu. Jadi bagaimana? Terakhir lah. Iya Pak. Memang harus ke susu. Faida wajatahu, umpamanya kamu nemu barang halal, kata Imam Ghazali rahimahullah, fahris ala antaksiro minhu ala maduna sabah. Ya makanlah tapi jangan sampai kekenyangan. Bukan nggak boleh kenyang, tapi jangan keluarkan, tahu gak? Warak itu penting Pak. Ya, tapi karena kalau nggak warak, Bapak akan ngemil terus dan akan ganyemi kayak sapi gitu. Ya karena nggak warak masalahnya. Tapi yang tidak boleh keluarkan. Apa keluarkan tuh? Kekenyangan sampai nggak bisa bangun itu bahaya. Itu bahaya. Nah, lo kenapa? Sedikit saja cuplikan. Fa inna syab'a yuksil qalba wa yafsidud dahan. Karena orang keluarkan itu ya warak yang sampai mencong, tahu nggak? Orang Jawa bilang kalau ayam itu kan di sini Pak, telenya ini mencong. Ayam, sama dengan orang kalau makan sampai wetengnya mencong, wah alamat itu Pak. Ini penyebabnya hati ini keras Pak, weteng mencong, ya perut mencong ini hati keras, akal bebel. Nah maka ya ini saya hilang Pak. Kenapa zaman dulu itu maaf orang kok dilihat orang sakti gak saktinya itu Pak ya dilihat dari kotorannya Pak. Saya ulangi, zaman dulu belum ada kakus ya, jadi masih bebas pulsa, makanya harus menjauh menghindari suara dan bau. Lah itu Pak sakti gak saktinya maaf Pak, itu dilihat dari kotorannya Pak. Kalau kotornya meringkil kayak kotoran wedhus sakti Pak.
Tapi kalau melungker kayak kobra, wah lama tuh. Nggak sakti nih dah. Lah kagak, itu menentukan loh ya apa. Ini Pak, katanya sakti, tapi lah kok melungker piton umpamanya. Kesaktiannya hilang Pak. Ini biasanya di situ. Lah, iya. Maka ini berarti orang warok. Kalau kecil-kecil peringkil-peringkil berarti orang warok ini. Wirai makanya saya segini loh ya. Nah itu tadi itu tolak ukurnya di situ. Zaman dulu kalau kamu ukur. Nah, sekarang kan nggak bisa langsung disiramnya. Zaman dulu kan menjauh. Itu ceritanya. Loh, ceritanya begitu Pak. Jadi saya ulangi lagi terakhir nih, karena kekenyangan yang terlalu sampai wetengnya mencong akan mengakibatkan hati ini keras, bebel, wayubtilul hifid, yufsidud dahan, akalnya rusak. Gak bisa ngapa-ngapain Bapak dan di dua hal ini manusia terlihat terlihat bodoh. Kapan? Kelaparan dan kewarakan. Lihat Bapak orang kelaparan, lah gak bisa ngapa-ngapain sender dah, mangap-mangap. Oh luwe ya kayak Ramadan lah, menjelang asar kan lemes Pak. Mata kunang-kunang, bibir pecah-pecah, serta susah buang air besar. Ini akibatnya. Begitu juga kewarakan, wah habis makan. Makanya kalau di daerah Solo itu antara maghrib dan isyaknya itu agak panjang. Maksudnya ngasih kesempatan. Kalau sini kan longgar, udah maghrib bukanya habis-habisan, ya kan? Ya menjelang terawih kan jaraknya kan dekat. Ya sudah kok males kenapa? Lah kewarakan segini-gini doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu masalah kekenyangan Pak. Itu ceritanya begitu. Lalu bagaimana minggu depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.